Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Prinsip dalam Memberi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada begitu bermacam-macam motivasi orang di dalam memberikan persembahan. Baik itu mungkin persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan-persembahan lainnya. Ada orang yang memberi karena itu merupakan kebiasaan yang umum dilakukan oleh orang-orang yang ikut dalam ibadah. Jadi ada rasa malu jika tidak memberi. Ada juga orang yang memberi untuk mendapatkan pujian dari sesama. Dan yang lain lagi memberi dengan maksud supaya dengan memberi ia akan menerima berkat yang lebih banyak lagi dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya memberi persembahan haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar dalam memberi. Yang pertama, memberi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 merupakan perintah Tuhan untuk membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Kita memberi karena kita taat pada perintah Tuhan dan bukan karena alasan-alasan atau tujuan yang lainnya. Sebagaimana kita taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan yang berhubungan dengan disiplin moral dan kekudusan kehidupan, kita pun harus belajar taat di dalam memberi kepada Tuhan. Janganlah memberi karena takut pada manusia atau hanya sekedar untuk menunjukkan ketaatan kita di depan orang. Tetapi pastikanlah pada saat kita memberi, dasarnya benar, prinsipnya benar, karena kita taat kepada perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, memberi sebagai bentuk kasih kepada Tuhan dan pekerjaannya. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan karena Tuhan tidak berdaya, Tuhan tidak punya apa-apa, atau Tuhan kekurangan segalanya, bahkan miskin. Bukankah langit dan bumi beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan? Tetapi dengan memberi kita menyatakan rasa syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin berdiam diri melihat pekerjaan Tuhan yang terhambat hanya karena tidak ada dana. Tuhan sudah memberkati kita, maka kita pun dipanggil menjadi saluran berkat Tuhan, bukan penimbun berkat Tuhan. Oleh karenanya, jangan hati kita melekat kepada berkat, tetapi melekatlah kepada Tuhan dengan tetap mengasihi Tuhan dan wujud pemberian kita sebagai kasih kita kepada Tuhan yang hidup. Yang ketiga, memberi harus disertai dengan hati yang tulus. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kita, melainkan sikap hati ketika memberikan persembahan tersebut. Janda yang memberikan 2 peser dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 dipandang Tuhan Yesus sebagai orang yang memberi jauh lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberikan dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan karena janda ini memberikan semua yang ada padanya. Artinya dia melakukannya dengan kerelaan, karena kasihnya kepada Tuhan dan bukan dengan terpaksa atau hanya sekedar supaya dilihat oleh orang lain. Dan inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Pastikan juga ketika kita memberi, sikap hati kita harus tulus sehingga pemberian kita benar dan berkenan kepada Tuhan. Prinsip yang keempat, memberi harus sesuai dengan kemampuan kita. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat ini menyiratkan bahwa pemberian kita harus disesuaikan dengan apa yang ada pada kita. Yang mempunyai banyak hendaklah memberi dalam jumlah yang lebih banyak daripada mereka yang hanya mempunyai sedikit. Sebaliknya, yang mempunyai sedikit atau bahkan tidak punya sama sekali, janganlah memaksakan diri sehingga ia memberi dengan terpaksa. Dan inilah yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan kita. Memberi harus sesuai dengan kemampuan, sehingga pemberian kita itu sungguh-sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi juga di sisi yang lain, kita tidak memaksakan diri kita sehingga kita mengalami hal-hal yang tidak perlu untuk kita alami dalam hidup ini, bahkan mungkin mengalami kesulitan di dalam keuangan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui prinsip-prinsip dalam memberi ini, malam hari ini kita belajar lagi agar dalam kehidupan kita hidup juga belajar untuk memberi. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kehidupan kita dipanggil juga untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Namun dalam memberi, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsipnya, yaitu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, bentuk kasih kita kepada Tuhan dan pekerjaannya, disertai dengan hati yang tulus, tetapi juga harus sesuai dengan kemampuan kita. Dengan demikian, memberi akan mendatangkan berkat di tengah kehidupan setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami merendahkan hati dan mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan kiranya mengampuni kami semuanya. Kami juga bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami memiliki hati yang bijaksana, agar kami dapat mengelola dengan benar, dengan tepat berkat yang Tuhan telah percayakan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan dan bukan penimbun berkat. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami menyerahkan juga lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan kasih-Mu, perlindungan-Mu atas kami, sehingga kami boleh beristirahat dan tidur dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bukan banyaknya pemberian yang membuat Tuhan berkenan, melainkan sikap hati ketika kita memberi. Karena sikap hati yang benar itu akan menentukan perkenanan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Tetaplah memberi dengan sukacita iman, maka memberi akan mendatangkan berkat. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa kembali pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.